Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Hakim dengan NIM 23109111210029. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari sistem saraf pusat, sistem saraf tepi, dan organ sensoris. Topik bahasan yang akan kita bahas adalah cerebrum, cerebellum, brainstem, medulla spinalis, nervus cranialis, organ sensoris, sensoric pathway, and motoric pathway. Oke, yang pertama kita akan membahas bagian dari sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang encephalon, kemudian ada juga medulla spinalis. Nah, untuk encephalon sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada cerebrum, kemudian ada cerebellum, kemudian ada juga yang dinamakan dengan truncus encephalon. Nah, untuk yang kita bahas sekarang adalah cerebrum atau bagian otak besar. Nah, otak besar ini pertama dia dibungkus oleh suatu struktur yang terbuat dari tulang yang dinamakan dengan os cranium. Nah, os cranium ini nanti menyesuaikan. Nanti jika dia di depan namanya adalah os frontal, kemudian bagian atas namanya adalah os parietal, kemudian di bagian belakang sini namanya akan berubah menjadi os occipital, kemudian di samping sini namanya adalah os temporal. Nah, kemudian ke bagian dalam sini, ke bagian dalam dari tulang kranium itu ada pelindung otak yang dinamakan dengan dura mater. Nah, dura mater. Kemudian di bawah dura mater terdapat arachnoid mater. Kemudian ada lagi satu struktur, dia tuh langsung menempel pada encephalon, namanya adalah pia mater. Nah, kemudian otak nanti dia akan terdiri dari dua bagian. Satu di bagian kiri, satu di bagian kanan. Nah, nanti di tengah-tengah sini akan ada struktur yang dinamakan dengan visura longitudinalis cerebri. Nah, itu akan membagi otak atau cerebrum menjadi hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, kemudian nanti otak itu akan terbagi menjadi beberapa lobus. Nah, lobus dan sulcus. Nah, lobus yang paling besar terletak di bagian depan adalah lobus frontal. Batasnya pada sulcus centralis dan sulcus lateralis. Tampak paling besar. Nah, kemudian sesuai dengan yang saya bilang tadi sulcus. Nah, sulcus yang tadi ya sulcus centralis dan sulcus lateralis tadi. Nah, kemudian setiap lobus nanti itu memiliki gyrus dan sulcus. Nah, gyrus adalah suatu bentuk gerutan-gerutan. Nah, kemudian untuk sulcus adalah suatu alur. Sebelum itu, otak memiliki 6 lobus. Nah, lobus yang pertama yang saya sebut tadi lobus di bagian depan, lobus frontal. Kemudian terdapat lobus di bagian samping disebut dengan lobus temporal. Kemudian ada lobus di bagian sini disebut dengan lobus parietal, dan lobus yang paling kecil ini adalah lobus occipital. Nah, kemudian di bagian dalam dari lobus parietal dan lobus occipital di sini ada berbatasan, ada pertemuan di sini. Nanti terdapat suatu lobus yang dinamakan lobus insularis. Nah, kemudian di bagian dalam sini terdapat lobus limbicus. Nah, lobus yang pertama yang akan kita bahas adalah lobus frontalis. Nah, di lobus frontalis ini memiliki batasan. Nah, batas yang pertama batas sulcus centralis. Nah, batasnya terhadap lobus parietalis. Kemudian terdapat sulcus lateralis, batasnya terhadap lobus temporalis. Nah, kemudian untuk struktur terdapat gyrus dan sulcus. Nah, gyrus yang pertama adalah gyrus frontalis superior. Kemudian terdapat gyrus frontalis medius dan terdapat gyrus frontalis inferior. Nah, untuk gyrus frontalis inferior ini terbagi menjadi 3 lagi. Nah, yang pertama ada gyrus frontalis inferior pars orbitalis, kemudian ada gyrus frontalis inferior pars triangularis, dan ada gyrus frontalis inferior pars opercularis. Nah, kemudian kita berlanjut ke belakang. Di sini ada suatu gyrus yang terletak di depan sulcus centralis. Nah, gyrus ini dinamakan dengan gyrus precentralis. Kemudian untuk sulcusnya nanti menyesuaikan. Misal di sini namanya adalah
sulcus frontalis superior dan ini adalah sulcus frontalis inferior. Nah, kemudian kita lanjut ke area yang terdapat pada lobus frontal. Nah, area yang pertama adalah area 4, kemudian ada area 6, dan area 44 dan area 45 atau yang disebut dengan area Broca. Nah, area 4 ini adalah area primary motor cortex yang terletak pada gyrus praecentralis. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian lobus parietal. Nah, lobus parietal ini terdapat beberapa gyrus dan lobus juga. Nah, gyrus yang pertama adalah gyrus postcentralis, terletak di belakang dari sulcus centralis. Nah, sulcus centralis sendiri itu nanti memiliki nama klinis yang disebut dengan sulcus Rolando. Nah, kemudian di belakang dari gyrus postcentralis ini terdapat sulcus postcentralis. Nah, kemudian di sini terdapat suatu sulcus yang memanjang. Nah, sulcus yang memanjang ini dinamakan dengan sulcus intraparietalis. Nah, dia itu membelah dua lobulus. Nah, lobulus yang pertama adalah lobulus parietalis superior dan lobulus parietalis inferior di bawahnya. Nah, kemudian pada bagian ini juga terdapat suatu gyrus yang dinamakan dengan gyrus marginalis dan gyrus angularis yang berbentuk seperti sudut. Nah, kemudian pada struktur medial dari pada lobus parietalis terdapat struktur yang disebut dengan lobulus paracentralis dan precuneus. Nah, kemudian kita lanjut ke area yang terdapat pada lobus parietalis, yaitu area 3, 1, dan 2 yang terletak pada gyrus postcentralis. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian lobus parietalis. Lobus temporalis. Nah, di lobus temporalis ini disebut juga dengan sistem pendengaran. Nah, strukturnya terdapat yang pertama gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius, dan gyrus temporalis inferior. Nah, di antaranya terdapat sulcus. Nah, sulcus temporalis superior dan sulcus temporalis inferior. Nah, untuk area yang terdapat di lobus temporal ini adalah area 41 dan area 42 atau area Hessel. Nah, gunanya apa? Untuk primary auditory cortex, kemudian ada area 22 atau area Wernicke, atau secondary auditory cortex. Nah, kemudian kita lanjut ke lobus occipital atau lobus paling kecil. Nah, lobus paling kecil. Nah, pada bagian ini terdapat struktur di bagian medial yang disebut dengan cuneus. Cuneus. Kemudian terdapat gyrus lingualis. Nah, nanti dia berbentuk seperti lidah. Nah, kemudian terdapat incisura preoccipitalis di bagian bawah sini. Di bagian bawah sini. Nah, kemudian untuk sulcus pada struktur ini terdapat sulcus calcarinus sebagai pusat penglihatan, sedangkan pada tampakan lateral terdapat suatu sulcus yang membatasinya dengan lobus parietal yang disebut dengan sulcus parieto-occipitalis. Di sini. Kemudian area yang terdapat pada lobus ini adalah area 17 pada visura calcarina, yaitu korteks visual primer, kemudian ada area 18 dan area 19. Nah, kemudian untuk lobus, kita lanjutkan ke lobus yang terdapat di bagian medial, yaitu lobus limbicus. Nah, pada lobus limbicus ini terdapat beberapa part atau bagian. Nah, yang pertama adalah thalamus, kemudian terdapat uncus, kemudian terdapat gyrus parahipocampus, kemudian ada gyrus cinguli. Nah, untuk penghubung otak kanan kiri atau hemisfer kanan kiri itu terdapat juga pada struktur ini. Nah, struktur ini dinamakan corpus callosum. Nah, dibagi menjadi beberapa bagian. Ada bagian genu, kemudian ada bagian rostrum, kemudian ada bagian truncus, kemudian ada bagian splenium. Nah, oke, kita lanjut ke cerebellum. Nah, di cerebellum ini memiliki fungsi dalam keseimbangan. Nah, letaknya di mana? Letaknya itu ada di belakang pons dan medulla oblongata. Nah, lebih tepatnya letaknya pada fossa cranii posterior. Nah, untuk bagian anteriornya terlihat datar nih. Ini karena ini tampakan anterior, sedangkan yang ini adalah tampakan posterior. Lancip, lebih lancip. Nah, kemudian untuk struktur yang terletak pada pons ini, pada cerebellum ini adalah
terdapat lobus cerebelli anterior, kemudian ada lobus cerebelli posterior, kemudian terdapat lobus centralis, kemudian terdapat lobus quadrangularis anterior, kemudian terdapat lobus semilunaris. Nah, semilunaris ini terdapat superior dan inferior. Nah, untuk superiornya di sini dan untuk inferiornya di bawahnya. Kemudian untuk lobus quadrangularis juga sama, ada yang anterior di bagian depan dan posterior di bagian belakang. Kemudian di bagian sini terdapat struktur yang menyerupai lidah. Namanya adalah lingula cerebelli. Nah, kemudian di bagian sini terdapat struktur yang dinamakan culmen, kemudian di bawahnya terdapat declive, kemudian ada lipatan yang di sini dinamakan dengan folium vermis. Nah, kemudian di bawah sini terdapat tuber yang dinamakan tuber vermis. Oke, nah kemudian kita lanjut ke bagian dalam dari cerebellum. Nah, di bagian dalam dari cerebellum ini terdapat struktur medula dan cortex cerebelli. Nah, nanti dia akan membentuk suatu struktur berbentuk seperti pohon yang disebut dengan arbor vitae. Nah, kemudian kita lanjut ke truncus encephali atau batang otak. Nah, di batang otak ini kita bisa melihat ini adalah tampakan dari atas. Nah, anteriornya di mana, posteriornya di mana? Kita lihat pons ini selalu menghadap ke bagian anterior. Nih, ini anteriornya. Sedangkan untuk bagian posteriornya terdapat cerebellum. Nih, cerebellum di bagian posterior. Nah, untuk struktur yang terdapat pada truncus encephali, yang pertama ada di bagian anterior crus cerebri. Nah, kemudian terdapat suatu struktur yang berwarna hitam, makanya dinamakan dengan nama substansia nigra. Kemudian terdapat nukleus yang berwarna merah, yang dinamakan nukleus Huber. Kemudian di sini terdapat suatu saluran tempat LCS yang dinamakan dengan aqueductus mesencephaly. Nah, kemudian di sekitarnya terdapat struktur berwarna abu-abu yang dinamakan substansia grisea centralis. Nah, kemudian di bagian posteriornya terdapat struktur tectum yang dinamakan tectum colliculus superior, dan di bagian belakangnya lagi terdapat glandula, yaitu glandula pinealis. Nah, oke, kita lanjut. Nah, untuk struktur yang terdapat pada truncus encephali, pertama adalah colliculus facialis di sini. Kemudian di sini terdapat pedunculus. Nah, yang di sini namanya pedunculus cerebralis superior, bagian atas. Kemudian ada pedunculus cerebralis medius di bagian menengah. Kemudian ada pedunculus cerebralis inferior di bagian paling bawahnya. Kemudian di bagian tengah sini terdapat suatu sulcus yang dinamakan sulcus medianus. Kemudian di bagian sini terdapat suatu stria yang disebut dengan stria medullaris ventriculi quarti. Nah, kemudian di sini terdapat suatu struktur trigonum yang dinamakan trigonum nervi hypoglossy. Nah, di bawahnya juga terdapat struktur yang dinamakan trigonum nervi vagi. Nah, kemudian di sini terdapat suatu struktur atau area yang disebut dengan area vestibularis. Nah, kemudian pada bagian ujung di sini adalah obex namanya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita lanjut ke ventriculi encephali. Nah, ventriculi encephali adalah ruangan yang terdapat di dalam otak. Nah, dia tuh ada ventriculi tertius yang kecil ini dan ventriculi lateralis yang besar ini. Nah, kita pertama akan membahas tentang ventriculi tertius terlebih dahulu. Nah, di ventriculi tertius ini terdapat struktur yang dinamakan recessus. Nah, recessus yang pertama adalah recessus suprapinealis. Kemudian ada recessus pinealis. Nah, kemudian ada aqueductus mesencephaly di bagian sini. Kemudian terdapat struktur yang dinamakan adhesio interthalamica. Kemudian terdapat struktur di sini menyambungkan antara ventriculus, yaitu foramen interventriculare. Kemudian di sini terdapat commissura anterior. Nah, kemudian kita lanjut ke struktur recessus tadi yang masih terdapat di ventriculus tertius. Nah, struktur pertama adalah recessus supraopticus. Kemudian di sela-selanya terdapat chiasma opticum. Dan yang terakhir terdapat recessus infundibuli. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian ventriculus lateralis. Nah, ventriculus lateralis ini terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, bagian yang pertama ada ventriculus lateralis cornufrontal atau tanduk bagian depan. Kemudian ada ventriculus lateralis pars centralis atau bagian tengahnya.
Nah, kemudian terdapat ventriculus lateralis cornu-occipitalis atau tanduk bagian belakang. Kemudian ada ventriculus lateralis cornu-temporal atau tanduk bagian sampingnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian LCS and dry neck system. Nah, jadi di bagian otak ini kita tuh memiliki cairan untuk apa? Untuk menjaga otak kita agar selalu aman. Karena apa? Kalau kita tidak memiliki cairan di dalam kepala kita ini, maka jika kita terbentur sedikit saja, kita bisa mengalami kerusakan pada bagian otak. Nah, cairan ini akan dihasilkan oleh suatu plexus yang dinamakan plexus choroideus di ventriculi lateralis. Dan ada juga di ventriculi tertius tadi. Ada dua ya. Nah, kemudian nanti dia tuh menyebar ke seluruh jaringan di lapisan otak. Nah, nanti ada lapisan otak. Lapisan otak ada 3, ada dura mater, ada arachnoid, dan ada pia mater. Nah, nanti LCS ini akan diserap oleh granulatio arachnoidea. Nih, di bagian sini. Kalau lebih spesifiknya yang kecil-kecil ini. Itu yang dinamakan granulatio arachnoidea. Nah, kemudian kemana perginya? Perginya adalah ke sinus sagittalis superior dan masuk ke struktur convolusinum dan masuk ke vena jugularis interna. Kemudian masuk ke vena cava superior, kemudian ke jantung, kemudian ke plexus choroideus lagi. Nah, kemudian kita lanjut ke medulla spinalis. Nah, di bagian medulla spinalis ini adalah lanjutan dari batang otak tadi. Jadi kan otak kita ada otak besar, kemudian ada batang otak. Nah, batang otak itu nanti terbagi menjadi 3. Ada mesencephalon, kemudian ada pons, dan ada medulla oblongata. Nah, medulla oblongata nanti keluar dia lewat foramen magnum menuju bawah. Nah, menuju bawah melewati tulang belakang. Nah, di dalam tulang belakang itu terdapat suatu struktur yang dinamakan dengan medulla spinalis. Nah, baik, untuk medulla spinalis akan terbagi menjadi saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, untuk simpatis itu akan dikerjakan oleh thoracolumbar mulai dari T1 sampai T12 hingga L1 sampai L5. Sedangkan untuk yang parasimpatis itu akan bekerja pada cervical dan sakral. Nah, fungsinya itu untuk apa? Untuk yang simpatis itu adalah kondisi di mana kita di bawah tekanan atau takut. Nah, misalnya itu gimana? Misal kayak kita tuh dikejar hewan buas gitu, nah kita akan menggunakan saraf simpatis kita. Nah, misal kayak detak jantung meningkat, terus pupil kita melebar. Nah, sedangkan untuk yang parasimpatis itu akan membuat kita lebih rileks kayak rest or digest gitu loh. Nah, kemudian kita lanjut ke vaskularisasi dari otak. Nah, yang pertama ada arteri cerebri anterior, kemudian ada di sini arteri communicans anterior, kemudian di sini ada arteri carotis interna pars cerebralis, kemudian di sini ada arteri cerebri media, kemudian di sini ada arteri communicans posterior, kemudian di sini ada arteri cerebri posterior, kemudian di sini ada arteri superior cerebri, kemudian di sini ada arteri basilaris, kemudian di sini ada arteri vertebralis. Nah, kemudian kita lanjut ke sistem saraf tepi. Nah, sistem saraf tepi yang saya akan bahas di sini adalah nervi cranialis. Nah, nervi cranialis yang pertama adalah nervus olfactorius. Nah, nervus olfactorius ini akan keluar melalui suatu struktur yang dinamakan dengan lamina et foramina cribrosa osis ethmoidalis. Nah, kemudian fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mencium bau. Nah, kemudian kita lanjut ke nervus opticus atau nervus kedua. Nah, nervus kedua ini adalah meneruskan apa yang dia tangkap di sel konus dan sel batang, kemudian diteruskan melalui tractus opticus, kemudian diterima oleh viscera calcarina.
Nah, kemudian untuk nervus 3, 4, dan 6 itu memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menggerakkan bola mata. Nah, kemudian untuk nervus kelima atau nervus trigeminal itu memiliki fungsi sensorik dan fungsi motorik. Nah, fungsi sensoriknya adalah eh, sensor pada wajah. Nah, dibagi menjadi 3 regio. Regio yang pertama adalah regio dahi, kemudian regio pipi di maksila, kemudian di dagu atau mandibula. Nah, nama nervusnya itu kan trigeminal, berarti dia tuh terdiri dari 3 nervus. Nah, nervus yang pertama adalah nervus ophthalmicus, kemudian nervus kedua adalah nervus maxillaris, dan nervus yang ketiga adalah nervus mandibularis. Nah, untuk nervus maxillaris nanti dia akan menggerakkan motorik dari musculus masseter atau otot mastikasi atau penelanan atau pengunyahan. Nah, kemudian untuk sensorik lainnya adalah refleks kornea. Nah, kemudian ada nervus 7 atau nervus facialis. Nah, nervus facialis ini fungsinya adalah untuk menggerakkan otot-otot wajah atau otot ekspresi wajah. Misal alis saya ini bergerak karena nervus facialis, kemudian bibir saya bisa bergerak atau berbicara ya karena nervus facialis. Kemudian mata saya dapat menutup ini karena nervus facialis. Nah, kemudian selain itu nervus facialis juga berfungsi dalam indera perasa dalam lidah kita, 2/3 anteriornya. Nah, kemudian untuk nervus 8 itu berfungsi sebagai pendengaran dan keseimbangan. Nah, vestibulocochlearis ini berasal dari vestibularis dan cochlearis. Nah, menjadi satu menjadi vestibulocochlearis. Nah, kemudian terdapat eh, nervus glossopharyngeus. Nah, ini adalah untuk menggerakkan otot-otot dari paring. Nah, kemudian ada nervus 10. Nah, nervus 10 ini nervus vagus. Nah, nervus vagus ini yang berfungsi mengatur dari organ-organ dalam kita seperti jantung, paru-paru, terus organ pencernaan lainnya. Nah, kemudian terdapat nervus accessorius. Nah, nervus accessorius ini untuk menggerakkan otot-otot di bagian leher. Nah, otot yang pertama adalah otot trapezius, musculus trapezius di bagian belakang sini. Kemudian terdapat musculus sternocleidomastoideus. Nah, kemudian untuk nervus kranial yang terakhir adalah nervus hypoglosus. Nah, nervus hypoglosus ini berfungsi dalam menggerakkan lidah. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah fungsi dari nervus hypoglosus. Kemudian kita lanjut ke organ sensoris. Nah, organ sensoris yang pertama yang akan kita bahas adalah mata. Nah, pada mata itu terdapat suatu struktur di pojok sini dan di pojok sini. Nah, struktur yang pertama adalah angulus oculi lateralis. Nah, kemudian yang struktur yang lebih dekat dengan hidung adalah angulus oculi medialis. Nah, kemudian di ujung dari angulus oculi lateralis itu terdapat rape yang disebut rape palpebralis lateralis. Nah, kemudian di bagian atas dari mata itu terdapat kelopak mata yang disebut dengan palpebra superior. Sedangkan yang di bawahnya adalah palpebra inferior. Nah, untuk palpebra superior ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada yang pars supratarsalis, kemudian ada yang pars tarsalis. Nah, kemudian di bagian dari kelopak mata itu ada suatu sulcus yang disebut dengan sulcus palpebralis superior. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian sini. Di bagian sini terdapat suatu struktur yang disebut dengan caruncula lacrimalis. Nah, kemudian ini adalah tampilan mata dari arah depan mata sebelah kanan. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian otot-otot yang terdapat pada area mata. Nah, otot yang pertama adalah musculus corrugator supercilii. Nah, ini tuh otot yang terletak di bawah alis kita. Nah, alis kita ini namanya adalah supercilia. Nah, kemudian di bawahnya terdapat suatu otot yang melingkar yang dinamakan dengan musculus orbicularis oculi.
Nah, nanti dia tuh terbagi menjadi beberapa pars. Ada pars palpebralis, kemudian ada pars orbitalis, kemudian terdapat pars lacrimalis. Nah, kemudian kita lanjut ke otot-otot yang menggerakkan mata kita. Nah, otot yang menggerakkan mata kita itu digerakkan oleh nervus 3, oculomotorius, nervus 4, trochlearis, dan nervus 6, nervus abducens. Nah, muskulus-muskulus yang terdapat pada mata ini adalah musculus rectus dan musculus obliquus. Nah, muskulus yang pertama adalah musculus levator palpebra. Nah, muskulus ini berfungsi untuk membuka mata kita, membuka kelopak mata kita. Nah, kemudian terdapat musculus obliquus superior. Nah, nanti karena ada superior, nanti ada yang inferiornya. Nah, kemudian terdapat 4 otot rectus. Nah, musculus rectus yang pertama adalah musculus rectus superior, musculus rectus lateralis, kemudian ada musculus rectus medialis, kemudian ada musculus rectus inferior di bagian paling bawahnya nanti. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, ini adalah struktur dari glandula lacrimalis. Nah, glandula lacrimalis adalah struktur yang menghasilkan air mata pada mata kita. Nah, nanti dia itu akan diinervasi oleh nervus lacrimalis dan akan divaskularisasi oleh arteri lacrimalis. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, kan tadi dia keluar dari glandula lacrimalis, letaknya tuh ada di bagian sini kita. Nah, nanti dia akan disalurkan melalui karuncula lacrimalis. Nah, di sini akan masuk ke canaliculus lacrimalis superior. Nah, akan ditampung di fornix sacchi lacrimalis. Nah, nama strukturnya saccus lacrimalis ya, atau kantung lacrimalis. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian mata. Nah, mata kalau dari bagian luar terdapat kornea yang berwarna hitam di sini. Kalau di mata saya, sedangkan di gambar ini yang ini. Kemudian terdapat kamera anterior bulbi. Nah, ini adalah ruangan di antara kornea dengan lensa saya. Nah, jadi di sini nanti ada aqueous humor yang dihasilkan oleh processus ciliaris. Nah, nanti jadinya strukturnya adalah kornea di bagian luar, kemudian di sini terdapat struktur yang dinamakan pupil. Nah, pupil ini sebenarnya bukan struktur, tapi pupil ini adalah suatu lubang yang dibentuk oleh struktur iris. Nah, iris ini digerakkan oleh musculus sphincter pupilla dan musculus dilatator pupilla. Nah, kemudian di bagian dalam dari pupil itu terdapat lensa. Nih, lensa di belakang dari pupil. Nah, lensa ini menangkap cahaya yang diatur oleh pupil. Nah, kemudian akan diteruskan ke bagian belakang di sini dan akan diterima oleh sel-sel reseptor yang terdapat pada retina. Nah, lensa ini dipegang oleh siapa? Nah, lensa ini dipegang oleh silia-silia. Nah, kemudian kan ada bagian yang hitam, ada bagian putih. Nah, untuk bagian yang putih disebut sklera ya. Nah, kemudian di bagian pupil itu terdapat struktur. Mohon maaf, ini adalah iris, tapi pupil adalah bagian lubang yang ada di tengah. Nih, ini adalah pupil. Nah, di bagian sini terdapat suatu lipatan-lipatan di pinggir-pinggir dari pupil di dalam struktur iris yang dinamakan plica iridis. Nah, kemudian di sini terdapat anulus yang disebut anulus iridis minor. Kemudian di sini terdapat reticulum tuberculare. Nah, kemudian kan di sini ada yang minor, berarti di sini ada yang mayor. Nah, di sini dinamakan anulus iridis mayor. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian lensa. Nah, ini lensa dilihat dari bagian frontal. Nah, lensa memiliki struktur radii. Radii itu yang garis-garis. Kemudian ada akuator di bagian pojok-pojoknya. Nah, kemudian untuk tampak dilihat dari ekuator itu terdapat polus. Ada polus anterior
dan polus posterior. Nah, di sini juga ada fasies anterior, dan ada fasies posterior yang berbentuk lebih lonjong ke belakang, sedangkan yang di depannya lebih pipi. Nah, kemudian kita lanjut ke vaskularisasi dari mata. Nah, vaskularisasi dari mata itu sendiri terdapat arteri centralis retina, kemudian ada arteri ciliaris posterior longa, dan arteriae ciliaris posteriores brevis. Nah, kemudian ada vena verticosa, kemudian ada arteri ciliaris posterior longa, yang tadi juga dia berada di samping-samping dari bola mata. Nah, kemudian di sini ada arteri ciliaris anterior, dan di sini terdapat sinus yang disebut sinus venosus sclerae. Nah, kemudian di bagian telinga, kita masuk ke telinga. Nah, telinga sendiri pada bagian luar di sini terdapat struktur-struktur. Yang pertama terdapat helix, yang kedua terdapat skapa, yang ketiga terdapat crura. Nih, crura. Nah, kemudian terdapat struktur yang disebut dengan antihelix. Kemudian terdapat struktur di sini seperti menonjol, kalau dipegang namanya antiragus. Kemudian daun telinga disebut dengan lobulus auricular. Kemudian di bagian sini terdapat struktur yang menonjol disebut dengan tragus. Di bagian atasnya terdapat struktur incisura anterior. Nah, kemudian kita masuk ke telinga. Nah, telinga sendiri itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada telinga bagian luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, telinga luar itu dari sini. Nah, telinga luar itu dimulai dari daun telinga. Nah, yang dinamakan auricula, kemudian masuk ke dalam suatu struktur saluran disebut meatus acousticus externus. Nah, kemudian nanti getaran yang disampaikan dari luar sini masuk sini akan menggetarkan struktur membran timpani. Nah, membran timpani nanti akan menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Nah, tulang-tulang pendengaran itu ada 3. Nah, ada malleus, incus, dan stapes. Nah, untuk membran timpani sendiri itu nanti ada suatu otot yang mempertahankan membran timpani agar tidak robek saat mendengar suara keras. Nah, nama ototnya adalah musculus tensor timpani. Nah, untuk tulang-tulang ini ada beberapa bagian. Yang pertama, pada os malleus itu terdapat manubrium mallei, kemudian terdapat processus anterior dan processus lateral. Dan kemudian malleus memiliki kepala yang disebut caput mallei. Nah, kemudian terdapat persendian di sini yang dinamakan articulatio incudomalaris. Nah, kemudian kita masuk ke tulang incus. Nah, tulang incus memiliki korpus yang disebut corpus incudis. Kemudian terdapat crus breve, kemudian ada crus longus. Nah, kemudian di sini terdapat persendian lagi yang dinamakan articulatio incudo-stapediales. Nah, di sini pada tulang stapes terdapat crus posterior dan crus anterius. Nah, kemudian pada bagian ujungnya terdapat basis yang disebut basis stapedis. Nah, basis stapedis ini akan menempel pada oval window atau foramen oval. Nah, ini untuk gambaran lebih jelasnya mengenai bagaimana telinga menghantarkan getaran suara ke koklea. Nah, nanti suatu suara masuk lewat sini, kemudian menggetarkan membran timpani, kemudian membran timpani akan menggetarkan tulang-tulang pendengaran ini, kemudian tulang-tulang pendengaran ini akan meneruskan ke foramen oval, kemudian foramen oval akan memasukkannya ke dalam koklea. Nah, di dalam koklea nanti terdapat struktur. Nah, di koklea ini, struktur yang pertama ada area koklearis. Nih, area koklearis. Kemudian terdapat crista transversa di sini. Kemudian ada macula cribrosa media di sini. Kemudian di sini ada fenestrata cochlea. Kemudian di sini ada ampula osea posterior.
Ini sudah masuk ke area vestibula. Kemudian terdapat kanalis semicircularis lateralis, kemudian ada kanalis semicircularis posterior, kemudian ada crus osseum simplex, kemudian ada crus osseum comune, kemudian ada kanalis semicircularis anterior. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian dalamnya. Nah, di bagian dalamnya nanti ini terdapat struktur lagi yang dinamakan dengan skala Timpani di sini. Kemudian ada lamina spiralis ossea, kemudian ada recessus sphericus. Nah, kita lanjutkan. Nah, di bagian dalam telinga nanti terdapat struktur organum corti. Nah, organum corti itu di mana? Letaknya berada di lamina basal. Nih, nanti suatu suara akan menggetarkan rambut-rambut yang berada di sini. Ya, akan diteruskan ke nervus yang berada di sini. Nah, nervus di sini adalah nervus cochlearis yang akan menyatu dengan nervus vestibulocochlearis. Nah, di bagian dalam telinga juga terdapat tempat lewat dari nervus 7. Nah, namanya adalah canalis nervi facialis. Nah, kemudian kita lanjut ke telinga. Nah, untuk vaskularisasi dari telinga ada arteri auricularis posterior di sini, rami perforantes, kemudian di sini ada arteri auricularis posterior yang rami auricularis di sini dan di sini. Di sini terdapat rami auricularis anterior di sini. Nah, kemudian terdapat arteri temporalis superficialis. Nah, nanti dia cabang utamanya adalah arteri carotis externa. Jadi, arteri carotis externa akan memberi darah ke arteri temporalis superior dan arteri auricularis posterior. Nah, kemudian nanti mereka akan bercabang menjadi arteri yang tadi. Nah, kemudian di dalam koklea sendiri terdapat arteri juga. Nah, arterinya adalah arteri cochlearis, kemudian ada arteri vestibularis anterior atau arteri labirinti, kemudian terdapat juga vena yang disebut dengan vena labirinti, kemudian ada vena vestibularis di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke hidung. Nah, di hidung sendiri itu memiliki reseptor penciuman atau penghidu. Nah, nama reseptornya adalah bulbus olfactorius. Nah, bulbus olfactorius ini keluar melalui struktur seperti saringan ini. Nah, ini dinamakan dengan lamina et foramina cribrosa ossis ethmoidalis. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bagian lidah. Nah, di bagian lidah ini kan terbagi menjadi dua nervus. Nah, pada bagian 2/3 anterior itu akan diinervasi oleh nervus facialis. Kemudian pada bagian 1/3 posteriornya akan diinervasi oleh nervus glossopharyngeus. Nah, untuk reseptor-reseptor rasa pada lidah itu terdapat papila-papila. Nah, papila-papila. Papila yang paling banyak terdapat pada lingua adalah papila piliformes, kecil-kecil. Kemudian ada papila yang berbentuk seperti jamur yang dinamakan papila fungiformes. Nanti dia kalau filiformes tuh titik-titik, tapi kalau fungiformes tuh kayak lebih gede, kecil-kecil seperti ini. Kemudian terdapat papila berbentuk seperti sisir nanti di bagian lateral dari lingua. Bentuknya seperti ini nanti. Nah, itu dinamakan papila foliata. Kemudian terdapat papila yang terlihat sangat besar dinamakan dengan papila falata. Nah, papila falata ini terdapat berjumlah 8. 8 di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian untuk reseptor-reseptor tersebut akan diteruskan melalui reseptor yang dinamakan gamma gustatoria. Nah, kemudian kita lanjut ke reseptor selanjutnya yaitu kulit. Nah, di kulit ini akan terbagi menjadi 3 lapisan. Nah, lapisan yang pertama adalah epidermis. Kemudian ada dermis itu sendiri dan ada hipodermis. Nah, di bagian epidermis itu terdapat rambut-rambut. Nah, sedangkan di bagian dermis
Nah, itu nanti terdapat suatu reseptor-reseptor. Nah, reseptor yang paling luar atau yang paling pertama itu dinamakan free nerve ending. Nah, itu buat rasa nyeri. Nah, kemudian terdapat sel Merkel. Nah, ini buat tekstur-tekstur halus, sama seperti corpusculum Meissner. Ini nanti untuk tekstur-tekstur halus juga. Nah, kemudian terdapat bulbus Krause. Ini adalah reseptor suhu, sama seperti corpus ruffini. Nah, corpus Krause untuk yang dingin, sedangkan corpus ruffini adalah untuk yang panas. Nah, kemudian terdapat corpusculum Pacini. Kenapa letaknya di bagian dalam? Karena fungsinya adalah untuk reseptor pada tekanan. Nah, kemudian kita masuk ke spinothalamic tract. Nah, spinothalamic tract adalah salah satu jalur penting dalam sistem saraf pusat yang membawa informasi sensorik dari tubuh ke otak. Nah, jadi dari perifer ke pusat. Jadi, spinothalamic tract adalah suatu struktur, di mana, kita meneruskan apa yang dirasakan oleh organ reseptor diolah ke otak. Nah, begitu. Nah, kemudian, traktus ini bertanggung jawab untuk menghantarkan sensasi seperti nyeri, suhu, serta sentuhan kasar. Nah, ada 2 komponen utama. Yang pertama adalah anterior spinothalamic tract yang bertanggung jawab untuk mengantarkan informasi tentang sentuhan kasar. Kemudian ada lateral spinothalamic tract. Nah, menghantarkan informasi mengenai nyeri dan suhu. Nah, untuk, nyeri dan suhu, terus untuk sentuhan kasar dan tekanan itu tadi kan sudah ada reseptornya pada kulit. Nah, kerjanya adalah, nah, untuk neuron pertama informasi sensorik dari reseptor kulit seperti nyeri dan suhu diterima oleh neuron sensorik di ganglia akar dorsal, nah, yang berada di tulang belakang. Nah, kemudian, neuron kedua tuh yang ini, yang kuning nih, nih. Terus dari sini impuls ditransmisikan ke neuron kedua di sumsum tulang belakang yang kemudian menyeberang atau ke sisi yang berlawanan dari sumsum tulang belakang. Nah, di tempat ini informasi masuk. Nah, kemudian ada neuron ketiga. Nah, setelah mencapai talamus, neuron akan memproses informasi dan mengirimkan ke korteks sensorik di otak untuk menginterpretasikan bagaimana rasa yang dirasakan. Nah, kemudian kita lanjut ke corticospinal tractus. Nah, atau jalur corticospinal. Nah, ini adalah jalur saraf yang membawa sinyal dari otak ke sumsum tulang belakang dan kemudian ke otot tubuh. Nah, jadi dia tuh kayak memerintahkan dari otak. Nah, ini kebalikan dari tractus spinothalamicus. Nah, secara anatomi, jalur ini dimulai dari korteks motorik primer. Nah, korteks motorik primer tadi terletak di gyrus gyrus anterior, gyrus centralis anterior. Nah, kemudian sinyal tersebut kemudian melewati struktur otak seperti kapsula interna, kemudian mesencephalon, pons, medula oblongata, kemudian sebelum akhirnya mencapai sumsum tulang belakang. Di medula oblongata, sebagian besar syarat-syarat jalur ini akan menghilang atau decussatio. Nah, nama penyilangannya disebut dengan decussatio pyramidalis. Nah, ini membentuk suatu traktus corticospinalis lateralis, sementara sebagian kecil yang tidak menyilang menjadi traktus corticospinalis anterior. Mungkin itu saja dari saya, salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.